Selamat siang teman-teman. Nama saya Salome Ebenezer Hasudungan. Sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang hak tanggungan. Nah, kita langsung saja masuk dalam materinya ya. Mengenai hak tanggungan yaitu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan mendefinisikan hak tanggungan adalah sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria. Nah, mungkin kalau dapat diartikan secara simpelnya begini. Misalkan teman-teman mau berutang. Teman-teman memiliki aset tanah, misalkan tanah ini bersertifikat hak milik misalnya. Lalu teman-teman menjaminkan tanah itu sebagai jaminan kepada saya selaku kreditur dan posisi teman-teman sebagai debitur. Tanah ini dijadikan sebagai jaminan yaitu diikat dengan hak tanggungan dengan perjanjian pokoknya atau perjanjian utamanya itu perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Nah, lalu juga Undang-Undang Hak Tanggungan ini itu disahkan pada tanggal 9 April. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pengganti hipotek yang diatur dalam KUH Perdata yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 dengan Statsbalk 1847 nomor 67. Nah, jadi Undang-Undang Hak Tanggungan ini mencabut ketentuan-ketentuan mengenai bumi, air dan bangunan, bumi, air dan kekayaan alam yang ada di buku 2 KUH Perdata dan juga mengenai hipotek. Nah, lalu kita masuk lagi mengenai beberapa terminologi dalam hak tanggungan. Yang pertama yang harus kita kenal yaitu APHT atau Akta Pemberian Hak Tanggungan. APHT yaitu Akta PPHT atau penjabat pembuat akta tanah yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya. Nah, lalu yang kedua ada kreditor. Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang piutang. Nah, jadi kalau dalam hal ini seperti yang saya contohkan tadi, berarti selaku kreditornya adalah saya. Saya memiliki piutang terhadap debitor pada teman-teman gitu. Nah, sedangkan debitor itu diartikan adalah pihak yang berutang. Lalu selanjutnya mengenai pemberi hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang punya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Nah, itu dasar hukumnya ada di pasal 8 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Lalu selanjutnya mengenai pemegang hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Atau dalam hal ini pemegang hak tanggungan perseorangan atau badan hukum yang menjadi kreditur. Itu tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan. Lalu pasal 3 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan utang yang dijamin dengan pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau dengan jumlah yang ada pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan utang piutang yang bersangkutan. Nah, berdasarkan uraian pasal 3 angka 1 dapat kita pahami bahwasanya hak tanggungan itu lahir dari perjanjian utang piutang. Yang mana perjanjian utang piutang itu sebagai perjanjian pokoknya dan hak tanggungan sebagai perjanjian aksesorirnya atau perjanjian pelengkapnya atau perjanjian tambahannya. Nah, lalu selanjutnya dalam pasal 4, khususnya pasal 4 angka 4 Undang-Undang Hak Tanggungan, itu hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam APHT. Nah, penjelasan pasal 4 angka 4 hak tanggungan ini sebagaimana sudah dijelaskan dalam angka 6. Nah, hak tanggungan dapat pula meliputi bangunan, tanaman, hasil karya. Nah, hasil karya misalnya candi, patung, relief, gapura yang pada intinya itu merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. Tuh. Bersama dengan tanahnya tersebut meliputi bangunan yang berada di atas tanah ataupun di bawah tanah, misalnya basement yang ada hubungannya dengan hak atas tanah yang bersangkutan. Lalu mengenai objek hak tanggungan yang bersangkutan dengan tanah, misalnya yang pertama bangunan. Kalau bangunan misalkan bangunan yang ada di bawah tanah, misalnya basement gitu. Lalu juga dapat juga satuan rumah susun atau apartemen yang berada di atas tanah objek hak tanggungan, yaitu atas hak milik, HGU, HGB atau hak pakai di atas tanah negara atau berdasarkan hak pengelolaan. Lalu yang ketiga objeknya itu dapat juga tanaman yang tumbuh di atas tanah objek hak tanggungan. Lalu dapat juga mesin-mesin yang tertanam dalam pondasi tanah. Lalu dapat juga hasil karya lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan hak atas tanah. Nah, lalu mengenai pembebanan hak tanggungan. Hak tanggungan sah apabila melalui pendaftaran atau pembebanannya melalui 3 tahapan atau 3 fase. Nah, yang pertama yaitu pembuatan perjanjian kreditnya sebagai perjanjian pokoknya. Nah, mengenai perjanjian pokoknya atau perjanjian kredit atau perjanjian utang piutangnya itu dapat teman-teman lakukan akta di bawah tangan ataupun akta otentik.
Lalu langkah yang kedua adalah pembuatan APHT, yaitu di hadapan pejabat pembuat tata tanah, yang mana lingkup kerjanya atau wilayah kerjanya mencakup tempat di mana hak atas tanah teman-teman berada. Lalu yang ketiga, pendaftaran APHT ke BPN atau kantor pertanahan. Nah, pendaftaran merupakan syarat mutlak lahirnya hak tanggungan, yang mana itu adalah nanti hasilnya mengikat hak tanggungan terhadap para pihak. Lalu pasal 5 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan dari satu hutang. Nah, lalu selanjutnya mengenai SKMHT. Nah, mungkin ini asing teman-teman dengar. SKMHT itu surat kuasa membani hak tanggungan. Nah, memang pada prinsipnya atau pada dasarnya atau secara normatif memang pembanian hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh si orang yang memiliki tanah tersebut atau orang yang akan memberikan hak tanggungannya itu. Nah, hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberian hak tanggungan si pemegang hak atas tanahnya tidak dapat hadir di hadapan PPAT, nah itu memang dimungkinkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, dimungkinkan untuk memberikan kuasa kepada orang yang teman-teman percayakan gitu. Lalu terkait jangka waktu SKMHT, Undang-Undang Hak Tanggungan membedakan berdasarkan status hak atas tanah yang dibebani dengan hak tanggungan dengan jenis kredit sebagai berikut. Nah, SKMHT untuk objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang sudah terdaftar itu ditetapkan dengan 1 bulan. Sedangkan SKMHT untuk hak atas tanah yang belum terdaftar itu ditetapkan dengan 3 bulan. Lalu mungkin yang terakhir yang bisa saya jelaskan yaitu mengenai tentang hapusnya hak tanggungan. Mengenai hapusnya hak tanggungan itu bisa disebabkan oleh 4 faktor. Faktor yang pertama, hapusnya hak tanggungan karena sudah lunasnya utang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hak tanggungan itu sebagai perjanjian aksesorirnya, sedangkan perjanjian utamanya ada perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Apabila utang piutangnya sudah lunas, maka dengan secara langsung hak tanggungan juga akan turut hapus. Nah, adapun perjanjian kredit yang akan hapus antara lain sebab-sebab sebagai berikut. Misalnya pembayaran utangnya atau lunas, atau misalnya pembaharuan utang, ataupun juga dapat karena restrukturisasi utang. Lalu faktor yang kedua yaitu dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Nah, hak tanggungan diberikan semata-mata untuk kepentingan kreditur atau si penerima hak tanggungan, sehingga apabila penerima hak tanggungan secara sukarela melepaskannya, nah maka hak tanggungan dengan sendirinya bisa hapus. Lalu faktor yang ketiga, pembersihan sisa-sisa nilai hak tanggungan yang membebani objek hak tanggungan, yaitu misalkan yang dijual dalam pelelangan berdasarkan penetapan ketua PN. Lalu adapun faktor yang terakhir mengenai hapusnya hak tanggungan, yaitu hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Nah, hapusnya hak atas tanah itu sebab-sebab ditentukan di Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Nah, misalnya hapusnya jangka waktu HGB, hapusnya jangka waktu HGU, tuh. Atau juga misalkan pelepasan hak atas tanahnya karena pemilikannya, atau bisa juga tanahnya musnah. Tuh. Nah, mungkin saya rasa demikian hal-hal yang mengenai tentang pokok-pokok hak tanggungan yang dapat saya jelaskan. Nanti mungkin sisanya beberapa hal-hal penting dapat teman-teman baca juga di hak tanggungan, atau dapat juga teman-teman baca dengan referensi-referensi yang teman-teman punya. Saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.